Pemirsa masih di IDX Extension Closing dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, langsung saja kita akan coba lihat 4 saham pilihan yang direkomendasikan di tengah penguatan signifikan indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Saham pilihan pertama datang dari properti, ada CTRA yang hari ini juga melaju kencang. Direkomendasikan buy, support yang bisa diperhatikan di 1025, resisten hingga ke 1165. Dari energi, PTBA direkomendasikan buy pemirsa, supportnya di 2670, resisten hingga ke 2890. INTP direkomendasikan buy 6750, resisten hingga ke 7275. Nah, sementara dari perbankan big cap tadi pun juga beberapa perdagangan sebelumnya kita sudah bahas, tadi ada membahas BCA dan BMRI, dan ternyata BBNI tampaknya lebih direkomendasikan kali ini. Buy, supportnya di 4610, resisten hingga ke 5100. Ya, lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita lanjutkan kembali perbincangan pemirsa dengan Bapak Hendry Setiadi selaku founder Mastermind Trader. Pak Hendry, kita lanjutkan kembali Pak. Sektor properti hari ini juga ikut menjadi penopang indeks harga saham gabungan meskipun saham PANI hari ini justru mengalami koreksi. Dan pilihan Anda jatuh kepada CTRA, salah satu emiten properti yang hari ini mengalami penguatan yang cukup signifikan. Analisis dan pertimbangan CTRA masuk ke dalam salah satu saham pilihan, terutama dari sisi teknikal, Pak. Ya, kalau untuk CTRA Pak, secara teknikal itu kita melihat koreksinya itu udah cukup dalam gitu ya. Dan kita melihat indikasi akan menguat gitu ya berdasarkan penutupan kemarin gitu ya. Dan hari ini Pak lihat bahwa CTRA ini benar menguat gitu ya, 7% ya, dengan dagangan ditutup tadi 1075 gitu ya. Nah, jadi kalau untuk CTRA ini confirm Pak, ini buy signal. Ya, boleh perhatikan level supportnya yang sudah dalam posisi di 1025. Kemudian untuk level resistannya itu di 1165 untuk CTRA. Buy di level berapa Pak direkomendasikan? Kalau mau buy sebenarnya mendekati level support gitu ya Pak ya, di 1025 gitu ya. Itu opening hari ini gitu ya. Namun kalau misalkan belum masuk posisi, harga saat ini pun di 1075 masih cukup besar ruangnya Pak. Ya, karena dengan pergerakan CTRA per hari itu rata-rata Rp50 gitu ya. Ini masih besar ruangnya Pak untuk menuju resistannya itu di 1165 seperti itu. Ada potensi untuk CTRA sampai akhir tahun paling tidak ke 1100 atau 1200-an, Pak Hendry? Ya, sampai dengan akhir tahun at least Pak 1165 untuk CTRA. 1165 ya Pak? Iya, 1165 seperti itu. Oke, untuk balik ke 1400-an cukup sulit Pak dengan level intraday tertinggi secara year to date? 1400-an kalau dia realis setiap hari Pak ya, dengan per harinya itu kan rata-rata dia Rp50 gitu Pak ya. Kelihatannya sampai dengan kuartal tahun pertama Pak, kita lebih optimis. Tapi kalau untuk sampai dengan akhir tahun ini, at least setidaknya 1165 itu lebih realistis seperti itu Pak. Baik. Dari sisi pola, setelah sebelumnya di perdagangan Oktober sempat di 1400-an, kemudian terjun cukup dalam hingga ke 1025, trennya jangka pendek dan menengah untuk CTRA? Ya, kalau untuk jangka pendek ini confirm uptrend Pak ya. Tapi kalau untuk jangka menengah seperti dengan jangka panjang, harus dilihat dulu apakah dia mampu menembus level resisten yang terdekat itu di 1140. Ya, setelah dia menembus 1140 baru kita melihat Pak ada indikasi pembalikan gitu ya, menuju level lainnya 1420 ya, yang sempat dicapai itu di pertengahan Oktober Pak. Ya. Baik, penutupan hari ini masih di 1075, 1140 level resisten selanjutnya yang bisa mengubah dari pola pelemahan yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir untuk CTRA. Kita beralih ke saham pilihan selanjutnya Pak Hendry, dari pertambangan batubara, PTBA Pak, buy di level berapa? Ya, PTBA ya hari ini juga menguat 1,12% di 2.700 gitu ya. Nah, kalau PTBA mau beli di current market pun 2.700 masih ideal, masih besar roomnya ya. Karena dengan rata-rata pergerakan PTBA per hari itu antara 60 dengan 70 rupiah, ya ini besar Pak potensi itu untuk menguji kembali level resistennya itu di 2890 kalau untuk PTBA. 2810 target sampai kapan Pak Hendry?
Ya, 2890 ini target sampai dengan akhir tahun, Pak David. Oke, penutupan hari ini di 2.700. Iya. Secara teknikal Pak, PTBA juga lebih cenderung tertekan sepertinya, terutama dalam beberapa bulan terakhir sempat ke 3.100-an untuk PTBA. Tapi dari sisi pola pergerakannya, uptrendnya masih terjaga tidak Pak, dengan koreksi yang cukup dalam, paling tidak dalam beberapa bulan terakhir untuk PTBA? Iya, kalau untuk PTBA ini karena dia sebelumnya membentuk pola apa double top ya Pak ya, yaitu di 12 April itu di 3150, kemudian pada saat dia menguji lagi ini topnya ini di 27 September ini ternyata dia koreksi cukup dalam gitu ya. Nah Mhm. kita melihat memang ada indikasi rebound ya. Di sini kita melihat pada saat dia menyentuh level supportnya di 2670 gitu ya. Nah itu dia kembali rebound ya. Jadi kita optimis Pak melihat PTBA karena masuk juga di sektor energi gitu ya Pak ya, Ya. yang menjadi salah satu konsen pemerintah kita. Nah kita melihat KBA ini mampu Pak, dia akan terus rally, misalkan sekali lagi dia mampu break ya, level resistannya itu Pak di 2890 untuk PTBA. Didukung dari sisi volume tidak Pak Hendri untuk PTPA? Ya, volumenya juga belakangan juga memang menurun ya. Tapi kalau untuk hari ini lumayan Pak ya volumenya Mhm. ya Pak ya. Ini tercatat tadi 63 ya, 63 456 ini kelihatannya ini solid Pak. Jadi bukannya Baik. hanya maksudnya false breakout ya, tapi kelihatan nih naiknya memang solid seperti itu Pak. Oke, dari PTBA kita beralih ke saham pilihan yang ketiga pemirsa. Ada INTP. Hari ini juga direkomendasikan buy. Penutupan hari ini di 0,73%, 6.900. Tadi sempat tertekan, terutama di menit-menit terakhir jelang penutupan, kemudian berbalik arah menguat ke 6.900 dari 6.775. Analisis Anda untuk INTP, Pak Hendri? Ya, ya, kalau untuk INTP udah cukup lama sideway ya Pak ya. Ini dari awal November sampai dengan penutupan kemarin Pak ya. Dan hari ini sekali lagi kita melihat Pak, walaupun naiknya tipis 0,72%, ditutup di 6.900, ada peluang Pak untuk rebound ya, ada indikasi kuat di sini. Perhatikan Pak, besok lanjut ya, muat boleh masuk di any price ya di Ya. market dengan memperhatikan level supportnya di 6750, kemudian level resisten itu di 7275 untuk INTP. Oke, terakhir Pak Henry dari perbankan Pikep BBNI. Ini menarik, beberapa saham perbankan Pikep hari ini sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan, Pak Henry. Kenapa jatuh kepada BBNI? Dari pola teknikal, apa yang menarik dari saham ini? Iya, Bang David benar, iya. Ini selain tadi BBCA, BMRI, ya, kemudian di sini juga kita melihat bahwa ini ada potensi ya BBNI karena hari ini kenaikannya belum cukup besar ya, baru 1,8% ya. Nah kita melihat roomnya masih cukup besar Pak untuk BBNI menuju level resisten itu di 5.100 gitu ya. Jadi dari pola teknikalnya pun juga sama Pak, ya dia sempat terkoreksi ya. Pada Mhm. saat menguji level supportnya itu di 4610 ya, ini double bottom Pak, ini menguat gitu ya. Jadi sekali lagi untuk BBNI ini ada penguatannya hari ini belum terlalu kuat ya, seperti tadi BBCA, BBRI, kita melihat peluangnya besar untuk BBNI dalam seminggu ini untuk kembali ke rally seperti itu. Baik, dari sisi valuasi tampaknya BBNI bisa dikatakan masih terjangkau Pak, jika dibandingkan dengan perbankan Pikep lain? Iya, betul. Jadi dibandingkan yang lain BBNI ini masih cukup ideal Pak sekali lagi Pak ya, dengan pergerakannya pun ya sehari Rp150 ya. Ini besar potensinya baik untuk investor maupun trader. Sekarang volumenya masih cukup besar seperti itu Pak David. Oke, 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa ada CTRA, PTBA, INTP, dan juga ada BBNI. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Hendri, kita hold terlebih dahulu. Saya akan coba Baik. sampaikan updatean penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, di mana posisi indeks harga saham gabungan pemirsa mengalami penguatan yang cukup signifikan, di mana indeks harga saham gabungan menguat di atas 2%, tepatnya di 2,11%. Dan posisi penutupan ada di 7.196,017, di mana secara intraday kabar baiknya adalah level penutupan hari ini merupakan level tertinggi di sepanjang perdagangan hari ini. Level terendah di 7.102,217.
Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat seperti apa updatean penutupan beberapa indeks lainnya seperti MNC 36 mengalami penguatan 2,80%, Jakarta Islamic Index juga menguat di 1,99%. Sementara posisi LQ45 ini naik signifikan di atas 3%, di 3,02%. Di level 869.334. LQ45 menguat signifikan didorong oleh saham-saham big cap yang masuk ke dalam indeks LQ45. Kita beralih ke grafis selanjutnya, rotasi pergerakan sektoral pemirsa. Teknologi masih jauh memimpin penguatan di 3,18%, keuangan juga menguat di 1,55%, kesehatan menguat di 0,19%, sementara transportasi dan logistik masih melemah di 0,31%. Selanjutnya kita akan coba lihat saham-saham yang hari ini menjadi penopang penguatan signifikan indeks harga saham gabungan didominasi oleh saham-saham perbankan big cap. BBRI menguat ke 4240, BBCA ditutup di zona hijau di 10.200, BMRI juga menguat di 6.275. Dari energi ada Adaro ditutup di zona hijau Rp2.360 per sahamnya. Kemudian kita akan coba lihat saham-saham yang hari ini mengalami tekanan yang cukup dalam dan menjadi pemberat. Ada JIHD ditutup melemah 2010. SMGR hari ini juga tertekan cukup dalam di 3290. PANI ketika dari beberapa saham properti lainnya menguat, hari ini tertekan di 15.200 dan BBTN juga melemah di 1.205 pasca rilis kinerja di kuartal ketiga di 2024. Updatean penutupan sesi kedua dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda terutama dalam menghadapi perdagangan di keesokan harinya. Kita akan jeda kembali, setelah ini kita akan coba ulas beberapa pertanyaan yang masih masuk di WhatsApp interaktif kami dan kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Hendri, kita lanjutkan kembali Pak. Saya langsung ke Pak Wijang dari Riau ini Pak. Ini tampaknya cukup setia dengan saham auto. Sering menanyakan saham ini secara teknikal, posisinya seperti apa? Hari ini menguat di atas 2%, namun auto sudah mengalami koreksi cukup dalam yang sebelumnya sempat menyentuh di 2.500-an. Pak Hendri. Oke, baik. Kalau untuk auto, Pak, perhatikan untuk level supportnya, Pak, ya. Hari ini kan menguat ya di 2.300, 2,2% gitu ya. Jadi kalau untuk auto ini selama dia masih di atas supportnya 2250 boleh hold, Pak, gitu ya. Jadi kalau di hold sampai kapan gitu ya, nah, tergantung trading plan-nya. Nah, boleh perhatikan level resistannya yaitu di 2370. Ya. Kemudian kalau berhasil melewati, resisten berikutnya di 2460. Seperti itu, Pak, untuk auto. Baik, sayang sekali Bapak Wijang tidak menyebutkan ini Pak, sudah ambil posisi atau belum dan di level berapa. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, ada Bapak Inder dari Bali, BRPT Pak, sudah punya harga di Rp1.100 per saham. Apakah sekarang sudah boleh average tidak Pak untuk posisi nambah BRPT? Hari ini mengalami penguatan di 6,79% di 865. Baik, kalau untuk BRPT Pak ya, BRPT ini secara medium to long term itu masih downtrend ya. Tapi kalau untuk short term-nya itu BRPT ini ada indikasi menguat Pak ya. Jadi perhatikan aja untuk level support-nya ya itu di level 770 ya. Kemudian untuk level resisten itu di 920 untuk BRPT. Baik, nyangkut di 1.100 Pak Hendri, averaging down direkomendasikan tidak di level berapa? Ya, kalau untuk mau averaging boleh Pak ya. Hari ini ada indikasi untuk short term-nya itu dia menguat. Hari ini kan ditutup menguat signifikan 6,79%, di 865 gitu ya. Jadi sekali lagi tergantung trading plan-nya. Selama dia di atas level support-nya itu di 770 Pak, boleh Pak di hold. Seperti itu Pak. Oke, kemudian ada Bapak Siahotang dari Medan menanyakan saham JIHD Pak, Jakarta International Hotel and Develop ini. Hari ini koreksinya cukup dalam, 17,96% di 2010. Kalau ingin masuk, sebaiknya di angka berapa ini? Tapi dari sisi profil risiko dan likuiditasnya seperti apa Pak dengan koreksi dalam hari ini untuk JIHD? Ya, kalau untuk JIHD Pak, hari ini terkoreksi dalam Pak ya. Itu minus 17,95%, ditutup di 2010 gitu ya. Nah kalau untuk JIHD ini Pak, kelihatannya Pak potensi koreksinya masih besar gitu ya. Perhatikan Pak untuk level support berikutnya yaitu ada di 19
50 gitu ya. Jadi kalau misalkan bertahan di level di atas 1950 masih boleh di hold atau averaging down. Tapi misalkan kalau tertembus kembali, ini dengan rata-rata pergerakan CIHD ini Pak ya, ini per harinya itu 300 gitu ya, sama dengan Ya, Rp350 gitu ya. Ya itu lebih baik di itu dulu Pak, wait and see bagi yang belum masuk posisi seperti itu. baik. Kemudian menanyakan saham Buka, Pak, support dan resisten. Entry di harga berapa? Bapak Samekto dari Surabaya untuk Buka. Hari ini juga mengalami kenaikan signifikan, Pak, seiring penguatan sektor teknologi untuk Buka. Ya, kalau untuk buka hari ini ada indikasi rebound Pak ya. Tadi kan ditutup menguat 2,45%, ditutup di 125 itu ya. Nah kalau untuk buka itu level supportnya itu 117 ya. Jadi selama dia bergerak di atas 117 ini kelihatannya masih ranging Pak ya. Ya, Ranging antara 117 sebenarnya 12 apa 126 tadi berhasil di break ya Pak ya. Mencapai high-nya, nah kemudian turun lagi. Jadi lihat Pak besok apakah dia bisa break di 126. Kalau nggak bisa break, dia arahnya lebih ke ranging, Pak, kalau baik. terbuka. Selanjutnya, tidak menyebutkan nama dan lokasi, Pak Henry menanyakan saham Telkom, Pak. Nyangkut di 3.000. Di hold saja atau ada rekomendasi averaging down? Tidak, Pak. Dengan penguatan signifikan hari ini. Oke, baik. Kalau untuk Telkom ya, untuk Telkom hari ini ditutup, kita lihat hari ini ditutup menguat Pak ya, 5,2% di 2820 tadi gitu ya. Nah Ya, kalau untuk Telkom ini untuk medium term-nya tuh masih downtrend Pak ya. Nah kalau untuk short term ini ada indikasi menguat gitu ya. Dilihat Pak apakah besok bisa break level resisten itu di 2850 gitu ya. Kalau bisa break di 2850 baru kita confirm Pak dia memasuki fase upgrade. Tapi kalau misalkan dia tertahan di 2850, kelihatan ya. Pak akan koreksi menguji kembali level supportnya di 2680 untuk Telkom. Baik, terakhir singkat saja Pak, Astra Internasional kali ini juga tidak menyebutkan nama dan lokasi. Resisten berapa yang harus ditembus oleh ASII untuk tetap bertahan di atas 5 ribuan Pak? Baik, kalau untuk ASII hari ini pun juga ditutup menguat ya Pak ya. 3,74% ditutup di 5125 tadi. Nah kalau untuk ASII ini lebih cenderung ranging ya, perhatikan level supportnya di 4940, kemudian level resistennya ada di 5300 seperti itu. Oke, Astra Nasional hari ini ditutup di 5125, menguat di 3,74%. Waktu kita cukup terbatas dan pembahasan tadi sekaligus tampaknya mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program sama di perdagangan hari selanjutnya. Pak Hendri, terima kasih juga sudah berpartisipasi. Sehat selalu, Pak. Ya, saya selalu Pak. Thank you Pak. Baik, terima kasih ada Bapak Hendri Setiadi, founder Mastermind Trader. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Harga Review yang akan tayang pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham. Saya David San Oval pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.